ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwan fillah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja tadi sama-sama kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, ibadah salat maghrib berjamaah, dan tentunya kita sama-sama berharap dan berdoa mudah-mudahan ini adalah salah satu ibadah yang menjadikan obat timbangan kebaikan kita pada kehidupan akhirat kelak. Karena sesungguhnya Nabi SAW beliau pernah menjelaskan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ila Allah mimma aftaratu 'alaihi. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, tidaklah sesuatu yang paling aku cintai yang dilakukan oleh seorang hamba-Ku ketika dia ingin mendekatkan diri kepada Aku, kecuali dia lebih dulu untuk memperhatikan perkara-perkara yang wajib. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya perkara-perkara yang wajib itu yang akan sangat berpengaruh pada timbangan kebaikan kita pada kehidupan akhirat kelak. Artinya ketika seorang muslim dia lebih dulu memperhatikan perkara-perkara wajib dibandingkan perkara-perkara sunnah, maka tentunya ini salah satu sebab dari sekian sebab kebaikan yang dilakukan, pada timbangan kebaikan yang dia dapatkan akan benar-benar menjadikan pemberat, sehingga hasil akhirnya dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan bersama dengan qadha di dalam sholat, mengganti ibadah sholat yang terlewatkan, mengganti ibadah sholat yang terlewatkan. Qadha di dalam sholat, ulama sepakat pertama adalah ketika dia meninggalkan sholat wajib pada saat sebabnya adalah karena dia tertidur atau dia lupa dia belum sholat. Ulama sepakat orang tersebut wajib untuk qadha. Qadha sekali lagi adalah mengganti sholat yang terlewatkan. Jadi yang namanya qadha, dia menjalankan ibadah sholat bukan pada waktunya. Waktunya sudah lewat, kemudian dia kerjakan sholat tersebut, ini yang dinamakan dengan qadha. Ada istilah i'adah. I'adah itu mengulang sholat. I'adah adalah orang yang mengulang sholat tapi dia masih punya waktu sholat. Ada orang yang mengerjakan ibadah maghrib tadi misalnya, kemudian dia sadar ternyata dia adalah orang yang belum berwudu, belum bersuci, maka dia ambil air wudhu kemudian dia ulang sholatnya. Ini namanya i'adah. Dia mengulang sholat disebabkan karena dia tertinggal salah satu syarat-syarat sah sholat atau hal-hal yang menjadikan dia itu harus mengulang sholat. Ada orang yang sholat kemudian di tengah-tengah sholat muncul bisikan dari syaitan menjadikan orang ini kemudian tertawa. Ya, ada orang sembahyang tertawa seorang baik. Dia tertawa, dia ingat masa-masa yang lalu bahwa sesuatu yang dianggapnya lucu, kemudian dia tertawa. Dan ketika orang yang tertawa, ulama sepakat sholatnya tidak sah dan dia harus mengulang. Dia harus mengulang sholatnya. Adapun tabassum, adapun sekedar hanya dia tersenyum di dalam sholat, itu tidak membatalkan sholatnya. Ya, ada orang yang tertawa, ada orang yang senyum. Senyum dia jelas dia digoda oleh syaitan. Dia tersenyum, dia mungkin ingat masa-masa yang lalu, tapi tidak keluar suara, tidak tertawa orang ini, hanya sekedar tersenyum, maka ini belum membatalkan sholat. Tapi jelas pahala sholatnya tidak akan pernah bisa sempurna. Tapi kalau dia sampai tertawa, maka batal sholat orang ini dan dia harus mengulang. Atau dia kehilangan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat, seperti dia kehilangan tumaninah misalnya, maka dia wajib untuk i'adah, dia wajib untuk mengulang sholatnya.
Nah, ada pun qadha adalah mengerjakan sholat di luar dari waktu sholat. Artinya waktu sholatnya sudah habis, kemudian dia ganti. Ini yang dikatakan dengan istilah qadha. Qadha di dalam sholat wajib nanti kita bagi, ada qadha dalam sholat wajib, ada qadha di dalam sholat sunnah. Qadha di dalam sholat wajib itu ulama sepakat ketika disebabkan satu dari dua sebab. Yang pertama adalah ketika orang itu tertidur, kemudian lewatlah waktu sholat, dan ketika dia bangun dia sadar dia belum sholat, maka orang ini qadha. Atau dia lupa dia belum sholat, dia disibukkan dengan banyak pekerjaan, misalnya di waktu siang sampai lewat waktu zuhur, tiba dia di waktu asar, dia sadar dia belum sholat zuhur, maka orang ini harus qadha. Dia tidak boleh berdalil innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, karena Bapak jadi tidak. Sholat itu wajib dia lakukan dalam keadaan apapun, selama dia sadar, selama dia masih punya kesadaran, orang itu wajib sholat. Jadi qadha di dalam sholat wajib itu hanya boleh di salah satu dari dua sebab. Di luar dari dua sebab ini, mayoritas ulama menyebutkan tidak boleh orang itu mengqadha. Tidak boleh orang itu mengqadha. Ada orang yang adzan maghrib dikumandangkan misalnya, dia tahu adzan maghrib dikumandangkan, kemudian dia tidak kerjakan salat maghrib, dia dengar dan dia tahu, sampailah dia masuk di waktu isya, dia meninggalkan ibadah salat maghrib bukan karena lupa, bukan karena tertidur, sampai masuk waktu isya. Apakah orang ini boleh qadha atau tidak? Jumhur ulama menyatakan tidak ada alasan bagi dia untuk qadha. Orang ini pasti berdosa. Model orang-orang yang seperti ini, kalau dia tidak taat, kalau dia tidak bertobat, ini yang dinyatakan oleh Allah, masarakum fis saqar. Kenapa kalian harus dihempaskan, dilemparkan dalam neraka saqar? Salah satu sebabnya adalah mereka menyebutkan mereka bukan orang-orang yang sholat. Mereka bukan orang-orang yang sholat. Ada orang yang memahami ibadah sholat ini, kita tahu ulama beda pendapat akan hukum wajibnya sholat dalam artian orang yang meninggalkan sholat. Hanabila berpendapat orang yang meninggalkan sholat tapi dia masih meyakini sholat itu hukumnya wajib. Maksud orang seperti ini banyak. Ada orang yang meninggalkan sholat, ketika ditanya hukum sholat maka dia katakan wajib. Kalau ada orang yang seperti ini, dia tinggalkan sholat tapi dia masih punya keyakinan sholat itu hukumnya wajib, sebagian ulama berpendapat orang itu masih muslim. Orang itu dikatakan masih muslim karena dia masih punya keyakinan akan kewajiban sholat. Kenapa ada ulama yang berpendapat demikian? Mereka berdalil dengan pernyataan firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Namun Allah mungkin mengampuni dosa selain syirik kalau Allah berkehendak. Orang-orang yang dilemparkan di dalam neraka, yang khalidina fiha abada, yang diistilahkan selama-lamanya adalah mereka pertama orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang musyrik. Mereka adalah orang-orang munafik i'tiqad. Munafik itu terbagi dua, ada i'tiqad, ada amal. Orang-orang yang tiga kelompok ini mereka berada dalam neraka selama-lamanya. Sementara fasik, orang yang melanggar, meninggalkan ketaatan, mereka masih mungkin berada di dalam surga Allah setelah mereka menyelesaikan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menyebutkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa selain Allah mengampuni dosa. Allah tidak mengampuni dosa. Allah mengampuni dosa selain syirik. Namun Allah Allah tidak mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Tapi Allah mungkin mengampuni dosa selain syirik kalau Allah berkehendak. Ayat ini menjelaskan, kata para ulama, orang yang berada di dalam neraka yang khalidina fiha, yang selama-lamanya adalah pelaku syirik. Karena selain dosa syirik itu mungkin Allah ampuni. Kita pernah dengar hadis di Tokoh, hadis kartu kecil. Ada orang disidang oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat kelak. Kata Nabi, lautis awatis inasik jalan. Orang ini mempunyai 99 gulungan dosa.
Yang kalau satu gulungan dosa saja dihamparkan, diperlihatkan, maka kesalahan dia itu sejauh mata memandang. Sampai dia katakan, ya sudah, saya berada dalam neraka. Kata Allah, engkau punya satu amalan. Apa itu? Kartu kecil bertulis kalimat la ilaha illallah. Ditimbanglah kalimat la ilaha illallah dengan 99 gulungan dosa, dan hasilnya ketika itu kalimat la ilaha illallah itu lebih berat. Ini dalil kata para ulama, Allah mungkin memberikan ampunan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Tapi ketika dia melakukan perbuatan syirik dan dia tidak bertobat, sebaik apapun orang ini, dia tidak akan pernah mendapatkan ampunan. Nah, dari inilah yang dibangun sebagian ulama yang berpendapat, orang yang meninggalkan sholat, dia belum dikatakan kafir. Belum dikatakan kafir. Kapan dikatakan kafir? Kalau dia mengingkari ibadah sholat. Dia masih meyakini, oh ini hukumnya wajib, sholat itu hukumnya wajib, tapi dia tinggalkan dengan alasan klasik, alasan ya bajulah ringan atau apalah. Intinya dia malas untuk mengerjakan sholat. Nah, model orang yang seperti ini, apakah orang ini kafir atau tidak? Sebagian ulama berpendapat belum. Dia kafir amali tapi bukan kafir i'tiqad. Dia kafir secara perbuatan tapi bukan kafir secara i'tiqad. Sehingga model orang yang seperti ini, kalau dia meninggal dunia, menurut pendapat tadi, dia masih berhak untuk disolatkan. Dia masih berhak untuk dikubur di area kaum muslimin. Dia masih mewarisi dan dia masih diwarisi. Karena konsekuensi kalau itu dikatakan kafir, keluar dari Islam, maka dia tidak boleh disolatkan. Dia tidak boleh disolatkan. Dia tidak boleh dikubur di area kaum muslimin. Dia tidak mewarisi dan dia tidak diwarisi. Kalau orang yang seperti ini dikatakan kafir, keluar dari Islam. Nah, ini khilaf para ulama. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, sebabnya adalah dia tidak mengakui akan kewajiban sholat. Dia tidak mengakui sholat itu hukumnya wajib, dia ingkari kewajibannya. Ulama sepakat orang ini kafir. Ulama sepakat orang ini kafir. Dia keluar dari Islam. Dia tidak boleh disolatkan, dia tidak boleh dimandikan layaknya seorang muslim ketika meninggal dunia, tidak dikubur di area kaum muslimin, dia tidak diwarisi dan dia tidak boleh untuk mewarisi. Kalau dia tidak meyakini sholat itu hukumnya wajib. Tapi kalau dia masih meyakini sholat itu hukumnya wajib, kemudian orang ini meninggalkan sholat karena malas tadi, alasan klasik apapun yang dimunculkan, apakah orang ini kafir atau tidak? Sekali lagi ulama berbeda pendapat. Sebahagian ulama menyebutkan orang ini masih muslim, sehingga kalau dia meninggal, ya sudah, dia tetap disolatkan. Berdalil dengan dalil yang saya sampaikan tadi. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mungkin mengampuni dosa selain syirik kalau Allah berkehendak. Tapi model orang yang seperti ini, ancamannya kuat, mereka dihempaskan dalam neraka sakar. Mereka singgah dulu di tempat yang namanya neraka sakar. Tapi apakah dia khalidina fihi atau tidak? Apakah dia selama-lamanya atau tidak? Di sinilah ulama beda pendapat. Lagi ulama menyebutkan tidak selama-lamanya, karena yang namanya selama-lamanya adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik i'tiqad. Tiga kelompok ini yang mereka selama-lamanya. Tapi ingat, sehari di neraka itu sama seperti dia merasa hidup 50.000 tahun. Yang tidak lantas sudah yang ini jangan tapi surga gimana? Ujungnya saja. Sehari itu 50.000 tahun. Dia merasa hidup 50.000 tahun. Dan jelas orang yang dihempaskan dalam neraka sakar ketika dia tidak sholat itu tidak satu hari hitungannya. Tidak satu hari. Sekian waktu yang begitu panjang. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi orang yang meninggalkan sholat tadi, ketika dia meninggalkan sholat bukan karena tertidur, bukan karena lupa dia belum sholat, dia tinggalkan karena malas tadi. Apakah orang ini qadha atau tidak? Jumhur ulama menyebutkan tidak ada qadha karena tidak ada dalil. Orang ini jelas berdosa. Orang ini ancamannya neraka sakar. Kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu hanya boleh qadha
Di dua keadaan kata Nabi, mana ma'adus salat au nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Siapapun kata Nabi SAW yang dia tertidur au nasiha atau dia lupa dia belum sholat, maka perintah Nabi falyusalliha idza dzakaraha, maka sholatlah kapan dia ingat. Rasul sebutkan dua sebab orang itu boleh qadha ketika di satu dari dua sebab tadi. Kalau dia tidak tertidur atau dia lupa dia belum sholat. Di luar dari dua sebab ini tidak ada pernyataan Nabi yang qadha. Tidak ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dia qadha. Hadis ini jawaban anggapan sebahagian orang yang mohon maaf, ada orang yang selesai sholat maghrib, sembahyang maghrib pulang tidur. Kenapa sembahyang maghrib? Bahari yang pas masa puncak bahari gitu deh. Masa bahari yang hadapi sembahyang gitu deh. Dia qadha. Alasan qadha dia ya karena dia dulu tidak sholat. Sebab dia tidak sholat kenapa? Kalau sebab tidak sholat yang dia lupa atau dia tertidur, jelas itu ada qadha. Tapi kalau sebab tidak sholatnya itu karena malasnya dia, alasan klasik yang ada, apapun itu, bajunya kotor atau apapun itu, maka tidak ada ruang untuk mengqadha. Tidak ada kesempatan untuk mengqadha. Dia harus benar-benar bertobat, dia minta ampun kepada Allah, dan tidak ada jalan terbaik kecuali dia perbanyak sholat sunnah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, awal ma yuhasabu nasu yaumul qiyamah as-salah yaqulu Allah jalla wa ala lil malaikatihi wa huwa alam unzuru li abdi atamma wa in qasama minha shay'an fa in kana tamadan kutiba lahu tamadan wa in kana qasama minha shay'an unzuru lil abdi hal huwa min tatawwu fa in kana tatawwun atamma ma qasama minha shay'an wa amahum ala dakum. Awal yang pertama dihisab dengan hari kiamat adalah ibadah sholat. Maka Allah berkata kepada seluruh para malaikatnya, lihatlah bagaimana sholat hambaku ini. Kalau sholatnya adalah sempurna, berikan pahala yang sempurna, berikan ganjaran yang sempurna. Kalau sholatnya tidak sempurna, lihatlah kata Allah, apakah dia punya sholat sunnah atau tidak. Kalau dia punya sholat sunnah, maka sempurnakan sholat wajib yang tidak sempurna dengan sholat sunnah yang dia lakukan. Ini dalil kata para ulama, sholat wajib yang tidak sempurna. Sebab ketika dia tinggalkan di masa-masa lampau, tidak ada cara yang terbaik kecuali dia perbanyak sholat sunnah. Bukan malah mengganti sholat tersebut dengan sholat lagi. Karena yang namanya qadha, mengganti sholat dengan sholat lagi adalah itu hanya kalau di antara satu dari dua sebab. Kalau dia tidak tertidur atau dia lupa dia belum sholat. Tapi kalau dia bersengaja meninggalkan sholat karena malasnya dia, karena alasan apapun, selama dia bukan pada alasan tertidur atau lupa belum sholat, maka tidak ada qadha kata para ulama. Karena qadha sekali lagi hanya diperuntukkan untuk orang yang meninggalkan sholat sebabnya dia tertidur atau dia lupa dia belum sholat. Adapun orang yang menambah ketidaksempurnaan pada salat wajib yang pernah dia tinggalkan, maka tidak ada cara yang lain kecuali dia perbanyak sholat-sholat sunnah. Dia perbanyak sholat-sholat sunnah. Dia selesaikan tahajudnya, dia tuntaskan rawatibnya, dia kerjakan duhanya, dia perbanyak juga sholat-sholat sunnah mutlak misalnya. Ini untuk menambah ketidaksempurnaan pada salat wajib tadi. Jadi Allah alam, pendapat yang lebih baik adalah seorang yang meninggalkan sholat bukan karena sebab tertidur, bukan sebab karena lupa belum sholat, dia hanya diperintahkan untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah sebagaimana keumuman hadis Nabi SAW. Nah, orang yang qadha di dalam sholat, seorang yang qadha di dalam sholat adalah kata Nabi, kalau dia tertidur atau nasiha atau dia lupa dia belum sholat, falyusalli idza dzakara, maka sholatlah dia kapan pun dia ingat. Ini dalil jelas bahwasanya kalau ada orang yang belum sholat disebabkan tertidur atau lupa belum sholat, kemudian dia sadar, segera dia sholat. Contoh, ada orang tertidur di waktu subuh, dia belum sholat, kemudian dia terbangun. Terbangunnya kapan? Terbangunnya di waktu terlarang untuk sholat misalnya. Waktu terlarang untuk sholat. Taruhlah misalnya dia terbangun jam 12 siang. Mulai jam 9 acak aja, kan jam 12 pulang. Dia terbangun jam 12 siang, tepat matahari tepat di atas kepala dia misalnya. Tepat matahari di atas kepala dia. Maka ini waktu terlarang untuk sholat.
Apakah dia langsung sholat? Dia langsung sholat. Dia langsung mengerjakan sholat walaupun itu pada waktu yang terlarang. Ada orang misalnya dia belum mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar misalnya. Kemudian dia terbangun menjelang maghrib, belum ada maghrib, dan itu bagian masih waktu terlarang. Apakah dia masukkan dulu waktu maghrib baru dia qadha? Tidak, dia langsung segera sholat. Karena kata Rasulullah, "Fal yusolli," maka segera dia sholat. Segera dia sholat, walaupun dia berada pada waktu-waktu yang terlarang. Segera dia mengerjakan sholat. Ada orang yang terlambat mengerjakan subuh. Sampailah misalnya di waktu zuhur, ada zuhur dikumandangkan. Apakah dia mendahulukan zuhur dulu atau subuh dulu? Dia dahulukan subuh dulu. Karena sekali lagi bahasa hadis Rasulullah, "Fal yusolli idza dzakara," segera dia sholat kapan dia ingat. Dan di dalam ilmu bahasa Arab, setiap kata kerja yang diawali dengan huruf fa, maka ini menunjukkan perbuatan segera dan hampir tidak ada jeda. Kata Nabi ada huruf fa, fal yusolli. Kemudian ditambah lagi dengan fi'lul amri, kata kerja perintah. Ini dua penguatan bahwa ini perbuatan segera dan tidak ada lagi yang ditunda. Setiap kata kerja dalam bahasa Arab diawali dengan huruf fa, ini menunjukkan perbuatan itu segera. Contoh, idza qumta ila shalah fa asbiqu wudhu tsumma istaqbil qiblah fakabbir. Kalau kalian ingin sholat, kata Nabi, sempurnakan dulu, kalian menghadap ke arah kiblat. Kemudian kata Nabi ada huruf fa, fakabbir, ada huruf fa. Ketika orang itu sudah siap untuk sholat, maka tidak ada amalia apapun. Fakabbir, segera sholat, kata Rasulullah. Tidak ada bacaan-bacaan apapun yang dia masukkan sebelum dia sholat. Karena semua ahli bahasa itu menjelaskan, semua ahli lugah menjelaskan, setiap kata kerja yang dalam bahasa Arab yang diawali dengan huruf fa, ini perbuatan segera dan tanpa ada jeda. Segera dikerjakan. Sama dengan ketika man nama anis shalah atau nasiha, siapa yang tertidur atau lupa belum sholat, maka kata Rasulullah ada huruf fa, fal yusalli, maka segera dia sholat. Walaupun ketika itu masuk pada waktu terlarang. Walaupun ketika itu dia belum mengerjakan sholat subuh, misalnya masuk waktu zuhur, ada zuhur dikumandangkan, maka yang dia dahulukan subuh dulu, baru dia kerjakan sholat zuhur. Jadi sholat wajib itu boleh dan diperintahkan untuk diqadha kapan? Kalau berada di salah satu dari dua sebab, tertidur atau lupa dia belum sholat. Kalau sholat wajib yang pernah dia tinggalkan di masa-masa lampau, maka tidak ada qadha bagi dia. Yang ada dia diperintahkan perbanyak sholat-sholat sunnah, sebagaimana hadis Nabi SAW. Nah, sekarang kita beralih kepada sholat sunnah yang diqadha. Apakah ada sholat sunnah itu diqadha? Apakah sholat sunnah itu boleh untuk diqadha? Sholat sunnah itu diqadha, ulama berbeda pada tiga pendapat. Menjelaskan dulu perbedaan pendapat, baru kita masuk pendapat yang lebih logik. Pendapat pertama menyebutkan tidak ada qadha untuk sholat sunnah, karena hukumnya sunnah. Kenapa harus diqadha? Qadha itu berkaitan dengan perkara-perkara wajib, seperti Ramadan misalnya. Seperti orang tidak puasa Senin Kamis, maka tidak perlu untuk qadha di hari Rabu atau di hari Selasa. Sebagian ulama berpendapat tidak ada qadha pada sholat sunnah karena hukumnya sunnah. Apanya yang diqadha? Ya hukumnya sunnah. Qadha sekali lagi berkaitan dengan perkara-perkara yang wajib menurut pendapat tadi. Orang yang tertinggal sholat sunnahnya, dia lupa belum mengerjakan sholat sunnah, maka tidak perlu dia qadha, karena hukumnya hanya sunnah. Berbeda kalau itu hukumnya wajib. Wajib, qadha itu erat kaitannya dengan perkara-perkara wajib. Kayak puasa Senin Kamis, ya sudah. Dia tidak puasa Senin Kamis, tidak perlu qadha Selasa Rabu misalnya. Tidak perlu qadha Selasa Sabtu misalnya. Karena itu hukumnya sudah ditinggalkan pun tidak dipermasalahkan. Ini menurut satu pendapat. Pendapat kedua adalah sholat sunnah itu ada qadha. Kalau kita tertinggal tidak bisa mengqadha. Mereka berdalil dengan dalil
yang dipahami terbalik dari apa pemahaman yang pertama. Ketika sholat wajib itu ada qadha, maka sholat sunnah juga harus ada qadha. Nah, pendapat ketiga menyebutkan sholat sunnah itu bisa diqadha pada sholat sunnah yang hanya diqadha Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hanya pernah dicontohkan Nabi. Dari tiga pendapat ini, mohon maaf, pendapat ketiga itu pendapat terbaik. Sholat sunnah itu bisa diqadha kalau sholat sunnah itu memang pernah dicontohkan Nabi, bahwasanya Nabi berqadhanya. Paling tidak kata para ulama ada tiga sholat sunnah, tiga model sholat sunnah yang pernah diqadha Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hanya tiga sholat sunnah ini yang kita boleh untuk mengqadha. Yang pertama adalah sholat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat. Itu pernah disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sholat sunnah qabliyah zuhur yang 4 rakaat. Yang ketiga, sholat tahajud. Itu pernah diqadha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum jelaskan hadisnya. Karena bukan ada berdalil ini, paling jiwa. Pandangan berdalil itu nyaman, cuman tanggung jawabnya di akhirat. Qadha qabliyah subuh 2 rakaat itu disebutkan dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, man fadat orang atin qabla subhi falyusalli 'inda tulu'i syams. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang kehilangan 2 rakaat qabliyah subuhnya, dia tidak mendapatkan qabliyah subuhnya, maka sholatlah dia kapan? Ketika tulu'i syams, ketika nanti muncul matahari. Ini jelas hadisnya, orang yang kehilangan qabliyah subuh 2 rakaat, dia bisa qadha kapan? Ketika munculnya matahari. Ini sebab kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan qabliyah subuh. Kalau seandainya terlewatkan, orang itu boleh untuk mengqadhanya kapan? Setelah muncul matahari. Ingat, qadha qabliyah subuh itu bukan selesai sholat subuh langsung 2 rakaat, tidak, karena itu masih waktu terlarang. Dia qadhanya kapan? Ketika muncul matahari. Kalau dia bertahan di masjid dan dia mengerjakan syuruk, sebelum syuruk dia kerjakan dulu qabliyah subuhnya. Kalau dia bukan orang yang menunggu syuruk, dia pulang ke rumah dari masjid misalnya, dia belum qabliyah subuh, maka dia tunggu muncul matahari, dia kerjakan qabliyah subuh. Kalau dia ingin duha setelah itu, silakan dia mengerjakan duha. Qabliyah subuh 2 rakaat itu boleh diqadha kapan? Sekali lagi setelah munculnya matahari. Kita masuk masjid misalnya, ternyata orang sedang mengerjakan ibadah sholat subuh, dan jelas kita tidak sempat untuk qabliyah subuh. Ikutlah kita sholat subuh berjamaah misalnya di masjid. Selesai sholat subuh, dia tidak boleh untuk langsung qadha qabliyah subuh. Tidak. Kenapa? Itu masih masuk waktu terlarang. Perintah Nabi adalah dia qadha yang kapan? Inda tulu'i syams, ketika muncul matahari. Kalau dia bukan orang yang menunggu syuruk misalnya, dia pulang ke rumah, maka ketika muncul matahari dia kerjakan qabliyah subuh. Kalau dia ingin tambah duha, silakan, setelah itu dia duha. Tapi kalau dia orang yang ingin bertahan di masjid, muncul matahari, dia jangan syuruk dulu, dia kerjakan dulu qabliyah subuh. Karena urutannya qabliyah subuh. Baru dia kerjakan sholat syuruk kalau dia menginginkan. Qabliyah subuh 2 rakaat itu bisa diqadha sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, sholat sunnah yang bisa diqadha adalah qabliyah zuhur 4 rakaat. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, 4 rakaat qabla zuhri kana kaqiyamis sahri. Kata Nabi, di antara keutamaan 4 rakaat sebelum zuhur itu pahalanya pada riwayat Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan Ibnu Majah dan Abi Daud. Kata Rasulullah, sama seperti dia melaksanakan salat malam sepanjang malam, 4 rakaat sebelum zuhur. Kita tahu rawatib itu ada yang 4 rakaat sebelum zuhur, ada yang 2 rakaat sebelum zuhur. Di antara keutamaan 4 rakaat sebelum zuhur adalah dicatatkan pahala seperti kan keqiyamis sahri, seperti dia melaksanakan ibadah salat ibadah di 1 malam suntuk. Qabliyah zuhur 4 rakaat. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, satu hari kata Aisyah, ishtaghalat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi itu disibukkan dengan banyak urusan, sehingga menjadikan beliau tidak sempat mengerjakan qabliyah zuhur. Setelah beliau mengerjakan sholat zuhur, maka barulah Nabi mengqadha qabliyah zuhur 4 rakaat.
baru boleh mengerjakan ba'diyah zuhur. Kenapa Nabi sampai mengqadha qobliyah zuhur ini? Karena keutamaannya besar. Dicatatkan pahala seperti orang beribadah semalam suntuk. Sebab kenapa Nabi itu sampai mengqadha qobliyah zuhur? Karena pahalanya itu besar. Walaupun sebagian kita biasa qobliyah zuhur itu 2 rakaat. Tidak salah, jelas dia punya keutamaan. Tapi kalau kita tambah lagi 2 rakaat, jadi 4 rakaat, itu pahalanya kan kajian di sehari. Seperti dicatatkan ibadah 1 malam kata Nabi SAW. Ini sebab kata Aisyah radhiyallahu ta'ala kenapa Nabi mengqadha qobliyah zuhur 4 rakaat. Nabi 1 hari kata Aisyah itu disibukkan dengan banyak urusan. Istaghala dengan Nabi. Kita tahu tidak ada orang yang paling sibuk di muka bumi ini melebihi Rasul SAW. Sesibuk-sibuknya orang tidak akan pernah lebih sibuk daripada Rasulullah. Rasulullah pemimpin dari kaum muslimin, presiden yang kaum muslimin. Rasulullah seorang dai. Beliau panglima perang. Rasulullah SAW kepala rumah tangga. Banyak pekerjaan yang dilakukan Nabi SAW. Ada orang pemimpin kaum muslimin, tapi dia bukan seorang dai. Mungkin dia bukan panglima perang. Ada seorang mungkin panglima perang, tapi dia mungkin bukan seorang dai. Nabi itu merangkap semua jabatan-jabatan yang super sibuk. Tidak ada orang yang lebih sibuk di muka bumi ini selain Rasul SAW. Setiap jam menit detik yang dimiliki Rasulullah itu penuh dengan keberkahan. Wajar kata Aisyah, istaghala Nabi. Nabi disibukkan dengan banyak urusan 1 hari, sehingga menjadikan Rasul SAW terlambat mengerjakan qobliyah zuhur. Sampai masuk waktu zuhur, tapi biasa dia datangi tamu, orang tanya ini dan yang lainnya. Rasul dai. Rasul seorang dai, beliau Rasul. Beliau juga pemimpin kaum muslimin. Sehingga banyak orang berhajat dengan Nabi SAW. Maka ketika disibukkan di hari tersebut kata Aisyah, Rasulullah tidak sempat lagi qobliyah zuhur. Pergilah Nabi mengerjakan salat zuhur berjamaah bersama kaum muslimin di Nabawi. Pulang Nabi kemudian ke rumah, Rasulullah qadha qobliyah zuhur 4 rakaat kata Aisyah. Kemudian baru boleh mengerjakan ba'diyah zuhur. Yang 4 rakaat itu terserah, hendak 2 rakaat boleh, 4 rakaat sekali salam jilatan, tapi terbaik adalah 2 rakaat. Karena hukuman hadis Nabi sholatul laili wa sholatul nahar wa masna. Salat yang dikerjakan di waktu malam dan siang yang sifatnya sunnah secara umum 2 rakaat. Kecuali qiyamut tarawih yang jelas ada hadis Nabi SAW pada riwayat Bukhari Muslim sebagaimana cerita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yaqumu arban pada tas'alan husnu wa tulihinna summa yaqumu arban pada tas'alan husnu wa tulihinna summa yaqumu talatan. Nabi kerjakan 4 rakaat jangan kau tanya bagus dan panjangnya. Nabi kerjakan lagi 4 rakaat jangan kau tanya bagus dan panjangnya. Kemudian Nabi kerjakan 3 rakaat witir kata Aisyah. Ini jelas ada hadis khusus. Tapi umumnya yang namanya sholat sunnah ketika tidak ada hadis khusus maka kerjakan 2 rakaat sama seperti qobliyah zuhur. Namun tidak salah orang itu 4 rakaat sekali salam, tidak salah. Tapi kita bicara afdhaliyah. Bicara afdhaliyah kalau bicara yang nyaman 4 rakaat langsung itu baik bisa kali kan hitungan rakaatnya ya 3 kali 4 nang yang itu 2 rakaat salam 2 rakaat mau 2 rakaat juga diingat juga ya wallahu a'lam. Ngerancang canggung itu 4 rakaat itu 4 rakaatnya 3 kali 4 ya sudah dipecah 2 rakaat salam 2 rakaat salam, ini lebih mudah. Nah ikhwan fillah rahimakumullah itu qadha qobliyah zuhur. Contoh yang terakhirnya Nabi pernah mengqadha salat sunnah adalah salat tahajud. Nabi itu pernah qadha tahajud. Cerita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah itu banyak cerita tentang salat Rasulullah. Cerita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW asal ja'a maut ketika Nabi itu terlelap sekali, lelahnya luar biasa, beliau tertidur atau beliau dalam keadaan sakit, maka Nabi mengqadha sholatul lail keesokan pagi, keesokan harinya kata Aisyah. Nabi itu pernah qadha sholat tahajud. Mengqadhanya Nabi kata Aisyah itu dengan jumlah isnada asyrata raka'atan, 12 rakaat. Karena di waktu pagi atau di waktu siang tidak ada witir. Witir itu malam. Kita kalau kada sempat tahajud, tidur misalnya tertidur, atau mungkin dalam keadaan sakit, kemudian tidak bisa tahajud di malam itu, kita boleh qadha keesokan harinya. Sebagaimana perbuatan Nabi SAW. Tapi catatannya kalau ingin qadha harus 12 rakaat. Kada boleh 11 rakaat. Kalau 11 rakaat hanya witir, dan witir tidak pernah ditempatkan di waktu siang.
Kapan waktunya mengqadha tahajud ini? Waktunya adalah ketika sudah masuk duha, sebelum masuk zuhur, antara 2 sampai zuhur. Ini waktu qadha salat tahajud. Hanya 3 jenis salat sunnah ini yang pernah diqadha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.